Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darussalam, SEAKCA, MSI LLM International Tax, selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi, SE MSI LLM International Tax, selaku Senior Partner DDTC, Mbak Kisi Armayadora, SIAE di BKP, selaku Expert Konsultan DDTC, dan Mbak Erika SEBKP selaku Assistant Manager Tax Compliance and Litigation Services DDTC, serta Bapak saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara peluncuran dan kupas buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh DDTC dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-14 pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laras, Transfer Pricing Specialist di DDTC, senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara spesial kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin melaporkan terlebih dahulu terkait dengan informasi jumlah pendaftar. Saya mendapatkan informasi bahwa jumlah pendaftar webinar per detik ini telah mencapai lebih dari 1.441 pendaftar. Wah, luar biasa sekali ya. Dan saat ini telah bergabung bersama kita di ruangan Zoom, sudah mencapai 445 pendaftar, mohon maaf peserta, dan saya lihat terus bertambah ya, ini ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak animonya Bapak Ibu peserta sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama, pada hari ini kita akan bersama-sama mengupas buku baru terbitan DDTC yang berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Buku ini merupakan buku terbitan ke-12 dari DDTC, dan sebagian besar buku DDTC tersedia dalam versi e-book dan dapat di-download melalui link ddtc.co.id/research/publications/books. Dan beberapa buku juga dapat dibaca secara online di perpajakan.id pada kanal buku pajak. Bapak Ibu, dalam 1 tahun terakhir, DDTC telah menerbitkan 3 buku yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan, karya Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, dan Mbak Kisi Armayadora, lalu komik Joni dan Kawan Pajak, Pajak Kita untuk Indonesia Maju, karya Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, dan Mas Daniel Sohilait, dan Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak, karya Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Mbak Kisi Armayadora, dan Mbak Erika. Berbagai terbitan buku tersebut merupakan wujud konkret dari misi-misi DDTC untuk terus berkomitmen dalam melakukan inovasi secara berkelanjutan, dan pastinya untuk mengeliminasi asimetri informasi kepada masyarakat terkait dengan perpajakan di Indonesia. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi ini, Bapak Ibu, DDTC terus berkomitmen untuk tetap produktif dan juga berkontribusi bagi kemajuan perpajakan di Indonesia. Boleh kita berikan virtual applause ya yang meriah bagi DDTC, khususnya untuk penulis buku kita pada hari ini. Sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya informasikan juga Bapak Ibu, pada akhir acara, kami akan memberikan 5 buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak bagi 5 penanya terbaik pada webinar hari ini. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan lewat form yang kami sediakan melalui link bit.ly/form pertanyaan buku yang sudah kami kirimkan via kolom chat. Dan pada sesi tanya jawab nanti, kami juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada 4 pembicara kita pada hari ini dengan menggunakan fitur raise hand. Dan sebagai informasi mengenai video yang kami tayangkan pada awal acara, akan ada acara launching rebranding platform perpajakan.id di akhir rangkaian acara HUT DDTC. Untuk info lengkapnya, Bapak Ibu dapat terus mengikuti Instagram kita di @perpajakan.id. Baik, sedikit saya bacakan terkait dengan rundown pada hari ini. Acara ini akan diawali dengan pemaparan materi dan cuplikan buku dari 4 penulis buku dan pembicara kita pada hari ini. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab
dan diakhiri dengan pengumuman 5 penanya terbaik serta penyampaian kesan-pesan dari para pemenang pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menggunakan video dan menggunakan virtual background seperti di belakang saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan, Bapak Ibu dapat mendownload dari email yang telah kami kirimkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi kupas buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Saya akan memperkenalkan dan mengundang 4 tokoh yang sangat inspiratif yang telah menulis buku ini. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Darussalam. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, baik, terima kasih, Laras. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Bapak. Selanjutnya ada Bapak Dani Septriadi. Selamat pagi, Bapak Dani. Apa kabar, Ya, Pak? selamat pagi, Laras. Baik ya. Sehat Pagi, semua. sehat Bapak. Baik, selanjutnya ada Mbak Kisi. Selamat pagi Mbak Kisi, apa kabar Mbak? Selamat pagi, baik, terima kasih Laras. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada juga Mbak Erika. Selamat pagi Mbak Erika, apa kabar Mbak? Selamat pagi Laras, kabar baik. Terima kasih Laras. Sehat selalu Mbak Erika. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani, Mbak Kisi, dan Mbak Erika atas peluncuran buku yang berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak yang akan kita kupas bersama pada hari ini. Dan sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari para penulis buku sekaligus pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Darussalam, dan Bapak Darussalam seperti kita ketahui bersama merupakan managing partner dari DDTC. Beliau meraih gelar magisternya pada program studi kebijakan dan administrasi pajak di Universitas Indonesia, serta master degree in European Tax and International Tax Law dari European Tax College, Catholic University Leuven di Belgia, dan juga Tilburg University di Belanda. Bapak Darussalam juga telah dianugerahi berbagai penghargaan. Pada tahun 2018, beliau terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisor di Indonesia dari International Tax Review Inggris. Selain itu, beliau juga dianugerahi sebagai tokoh edukatif program Inklusi Kesadaran Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019. Beliau juga sangat aktif dalam menulis, dan buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak ini merupakan buku yang ke-13 yang telah dirilis oleh Bapak Darussalam. Selain itu, beliau juga telah menjadi kontributor dari berbagai buku dan publikasi internasional. Beliau juga telah menulis lebih dari 200 artikel pajak, luar biasa sekali Bapak Darussalam. Dan yang tak kalah penting, beliau juga dipercaya untuk menjadi narasumber seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti halnya media massa, institusi pemerintahan, universitas, dan juga berbagai asosiasi. Baik, pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Dani Septriadi. Bapak Dani Septriadi merupakan senior partner di DDTC. Beliau meraih gelar magisternya pada program studi kebijakan dan administrasi perpajakan Universitas Indonesia, dan juga telah meraih masters di International Taxation Vienna University of Economics and Business Administration di Austria. Bapak Dani juga telah mendapat banyak penghargaan di bidang pajak, dan yang terbaru Bapak Dani dianugerahi penghargaan sebagai World Leading Transfer Pricing Advisor di tahun 2020 dan World's Leading Indirect Tax Advisor di tahun 2021 oleh International Tax Review Inggris. Luar biasa sekali Bapak Dani. Pak Dani juga berpengalaman dalam mengikuti banyak international tax course dan seminar di berbagai negara, dan juga aktif menerbitkan publikasi berupa 12 buku terkait dengan pajak. Beliau juga menjadi kontributor pada publikasi internasional, serta berbagai artikel tentang transfer pricing dan juga pajak internasional. Baik, selanjutnya pembicara ketiga kita yang tak kalah luar biasa, yaitu Mbak Kisi Armayadora. Mbak Kisi merupakan expert konsultan di DDTC. Beliau meraih gelar sarjananya pada program studi administrasi fiskal di Universitas Indonesia. Mbak Kisi juga telah mendapatkan sertifikasi Advanced Diploma in International Taxation atau AIDIT dari Chartered Institute of Taxation di Inggris. Beliau juga telah berpengalaman dalam mengikuti berbagai course dan seminar mengenai perpajakan di tingkat internasional, seperti halnya Summer School of Value Added Tax Program di Portugal pada tahun 2013, dan juga Global Tax Driving the Future
yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School and Irish Tax Institute di Irlandia pada tahun 2019. Mbak Kisi juga telah menjadi penulis dan editor untuk 4 buku pajak dan berbagai artikel ilmiah mengenai topik seputar perpajakan. Luar biasa sekali Mbak Kisi. Dan ada juga Mbak Erika, pembicara keempat kita pada hari ini. Mbak Erika merupakan Assistant Manager Tax Compliance and Litigation Services di DDTC. Beliau meraih gelar sarjananya pada program studi akuntansi di Universitas Atmajaya. Mbak Erika juga telah bersertifikasi konsultan pajak C, dan beliau aktif dalam mengikuti berbagai course dan seminar terkait perpajakan. Mbak Erika juga merupakan penulis artikel yang berjudul Pola Komunikasi Menghadapi Wajib Pajak Orang Pribadi di DDTC News. Luar biasa sekali, Mbak Erika. Baik, sebelum memasuki sesi kupas buku, mari kita saksikan bersama video cuplikan buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Baik, mari kita berikan virtual applause yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada 554 peserta yang telah hadir ya, hingga detik ini 555. Wah, semakin meningkat setiap detiknya, baik. Baik, tidak berlama-lama, selanjutnya saya akan serahkan sesi pemaparan kepada para pembicara dan narasumber. Saya persilahkan Bapak Darussalam untuk membuka dan menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih, Laras, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa berada di sini dalam acara peluncuran buku. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta yang saat ini sampai 561 peserta, dan diskusi terkait dengan peluncuran buku ini akan saya mulai dari paparan kenapa sih buku ini harus ada ya. Hal ini tidak lepas terkait dengan sistem pajak yang kita anut di Indonesia, yaitu sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan ya, untuk menghitung jumlah pajaknya, memperhitungkan semua apabila ada kredit pajaknya. Setelah itu, ketika terdapat pajak yang terutang, wajib pajak dipersilakan untuk membayarnya sendiri ya, ke bank-bank persepsi yang sudah ditunjuk. Kemudian tidak lupa setelah membayar harus melaporkan ya SPT-nya kepada kantor pajak di mana wajib pajak terdaftar. Inilah self-assessment system yang kita adopt ya sejak berlakunya Undang-Undang KUP di tahun 1984. Nah, untuk bisa wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban pajaknya berdasarkan self-assessment system yang kita anut, tentunya wajib pajak itu dianggap ya sudah tahu seluruh ketentuan
terkait dengan perpajakan. Makanya dengan itu pengetahuan pajak yang memadai dari wajib pajak adalah hal yang mendasar dalam self-assessment sistem ini. Nah, ketika pengetahuan pajak itu menjadi dasar dari self-assessment system ini agar kewajiban dan hak wajib pajak itu bisa dilaksanakan, maka kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari para stakeholder adalah bagaimana memberikan edukasi kepada wajib pajak. Nah, disinilah DDTC sebagai bagian dari stakeholder pajak di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem pajak Indonesia, DDTC mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi-edukasi pajak, dan salah satunya adalah dalam hal memberikan atau melakukan literasi melalui penerbitan buku. Karena dari suatu penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, ada korelasi antara pengetahuan pajak dan masalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagaimana mungkin kita mengharapkan bila masyarakat di suatu negara itu tingkat pengetahuan pajaknya belum memadai. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bersama-sama melakukan literasi dan edukasi di bidang perpajakan agar tercipta masyarakat yang sadar dan melek pajak. Oke, silakan slide berikutnya. Nah, OECD pun di tahun 2012 sudah menyatakan peran penting bagaimana program-program edukasi kepada wajib pajak itu harus terus dilaksanakan seperti itu ya. Dan saya pun juga pernah menulis dalam sistem self-assessment ini bagaimana kita harus mengedepankan peran edukasi pajak. Indonesia jelas sangat memerlukan program edukasi pajak, apalagi dengan tantangan pembiayaan pembangunan yang kian besar. Kalau bukan kita, siapa yang harus melakukan edukasi pajak? Marilah kita bersama-sama, siapapun juga di Indonesia ini, mari kita bersama-sama melakukan peran ini agar terciptanya masyarakat yang sadar dan melek pajak. Dan terakhir, saya menyampaikan terima kasih ya kepada rekan-rekan penulis saya, ada Pak Dani Sepriadi, ada Mbak Kisi, ya, ada Mbak Erika, untuk bersama-sama kita berkolaborasi bagaimana kita membuat satu buku yang agak berbeda ya dengan buku-buku di Indonesia yang lain yang selama ini syarat dengan konsep dasar, syarat dengan teori, syarat dengan komparasi pajak dengan negara lain. Ya memang begitulah layaknya kalau kita membuat suatu buku perpajakan, tapi kali ini kita membuat satu buku yang sifat prosedural ya. Bagaimana sih kita bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, pada pagi ini akan kita diskusikan bersama-sama terkait dengan buku yang merupakan buku ke-12 dari DDTC. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam membuka penuturan buku terkait dengan judul Panduan Dasar dan Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Selanjutnya saya silakan Bapak Dani Sepriadi untuk menyampaikan lebih ke kontennya lagi, apa dan bagaimana dan berbicara apa sih buku ini. Silakan Pak Dani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Darussalam atas kerja keras beliau juga ya, yang boleh dibilang nih selalu mendedikasikan waktu untuk membaca dan menulis buku. Oke, mungkin saya langsung saja seperti tadi Pak Darussalam jelaskan ya, bahwa buku ini berbeda dengan yang lain yang sebelum-sebelumnya lebih ke teori dan konsep, tapi kali ini buku ini benar-benar sangat mendetail membahas mengenai prosedural. Yang menurut kita malah kadang-kadang prosedural ini kalau kita terlewat ya,
itu malah bisa menjadi bisa menimbulkan sanksi-sanksi ya seperti bahwa hak dan kewajiban kita bisa tidak dijalankan dengan benar kalau kita tidak paham ini. Apa sih yang membedakan buku ini dengan yang lain, bahwa buku ini memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan pajak secara komprehensif dan rinci, sangat detail. Diulas dengan bahasa yang sederhana, ya, seperti pada umumnya buku yang sebelumnya, dan sistematis. Ya. Kita bisa lihat lagi pembahasan lebih detailnya. Dan kemudian ya latar belakang dari kami, ya, penulis ini adalah merupakan praktisi yang berpengalaman, sehingga kita tahu juga beberapa hal-hal yang tertulis ini kita tahu ini memang penting untuk diketahui ketika kita menjalani hak dan kewajiban pajaknya. Dan yang paling ini juga adalah up to date ya, telah disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita sudah mengakomodasi aturan yang terkini. Lebih lanjut ya, menjelaskan langkah-langkah penggunaan berbagai macam sistem aplikasi daring yang diluncurkan oleh DJP secara detail. Bahwa di sini kita banyak jelaskan mengenai aplikasi seperti ISPT dan segala macam ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan ini dapat dijadikan referensi bagi berbagai kalangan, baik UMKM maupun pelaku usaha yang menengah dan besar, dan mungkin orang-orang pribadi, mahasiswa. Ini sangat tepat dibaca oleh berbagai macam kalangan. Dan jangan lupa yang terakhir adalah seperti yang dilakukan oleh DDTC sebelum-sebelumnya dalam penerbitan buku, dibagikan secara gratis. Nah, ini yang paling penting nih, ya, bahwa kita percaya bahwa berbagi ilmu. Pak Darussalam itu selalu bilang bahwa berbagi ilmu itu yang paling penting. Ya. Mungkin itu aja. Mungkin lebih lanjut. Next slide. Nah, di sini konten daripada buku ini mencakup mengenai subjek dan objek pajak. Ada hal-hal penting yang akan nanti dijelaskan mengenai subjek dan objek pajak karena telah mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Terus kemudian diatur juga di bab 2 mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Hal-hal yang kelihatannya simple, tapi di sini kita jelaskan dengan detail bagaimana juga mengenai pendaftaran secara elektronik dan kemudian bisa mendapatkan SKT dan NPWP, kartu NPWP, dan juga bagaimana pengukuhan pengusaha kena pajak. Di sini ada prosedurnya. Bab 3 mengenai tata cara pembukuan dan pencatatan. Di sini ada perbedaan apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pencatatan. Bab 4 diatur mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pajak massa atau bulanan dan tahunan. Di sini ada mengenai e-bootpot dan kemudian mengenai e-faktur 3.0 ya nanti ya untuk PPN ya. Diatur lebih lanjut di buku ini di bab 4. Bab 5 diatur mengenai tata cara penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Di sini bagaimana kita melihat bahwa dari pendaftaran sampai penghapusan tercakup di dalam buku ini. Dan yang terakhir itu adalah bab 6 mengenai tata cara pelaksanaan prosedur pajak yang bersifat khusus. Seperti bagaimana mendapatkan surat keterangan fiskal, terus kemudian bagaimana mengenai pembida bukuan, dan kemudian bagaimana mengenai perhitungan angsuran dan penundaan pembayaran angsuran. Jadi di sini adalah dibagi menjadi 6 bab yang sangat komprehensif dan telah disusun secara sistematis oleh kami para penulis ini. Kita berharap bahwa 6 bab ini itu
sangat komprehensif dan bisa membantu seluruh stakeholder di bidang pajak. Mungkin saya serahkan kepada pembicara selanjutnya. Isi silakan mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Darus dan Pak Dani. Oke, saya akan melanjutkan tentang bab pertama ya dari buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Jadi memang di awal buku ini kita tidak akan langsung masuk ke penjelasan mengenai pelaksanaan prosedurnya, tapi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai subjek dan objek pajak ya. Jadi ini penting untuk diketahui karena sebelum kita melaksanakan prosedur pajak, alangkah baiknya kita mengetahui dulu siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objeknya. Terlebih lagi subjek dan objek pajak ini yang diatur di dalam Undang-Undang PPH termasuk salah satu yang terjadi ya perubahan seketika Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya diterbitkan. Untuk subjek pajak, itu yang terkait dengan perubahan yang terjadi, itu ada di subjek pajak dalam negeri. Itu perubahannya itu mencakup rumusan yang diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH. Selain itu, perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu juga khusus terkait orang pribadi yang merupakan SPDN, di mana kriteria lebih lanjutnya itu diatur secara rinci di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Selain subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri ini juga bisa kita lihat terjadi perubahan yang sangat signifikan akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan signifikan itu dapat kita lihat dari kriteria serta persyaratan yang mengatur mengenai SPLN, di mana sekarang ketentuannya diatur secara berjenjang. Untuk lebih lanjutnya itu dapat dilihat dan telah kita bahas secara rinci dan komprehensif di dalam bab 1 tentang subjek pajak. Selain tentang subjek pajak, objek pajak yang diatur di dalam pasal 4 juga mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika terbit Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah yang kita bahas ya di dalam buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak ini. Memang kalau lihat secara pengertian atau konsepnya yang diatur di dalam pasal 4 itu tidak banyak berubah, tetapi perubahan itu dapat kita lihat dalam salah satu pasal yang ditambahkan di dalam pasal 4, yaitu terkait pemajakan WNA yang telah menjadi SPLDN, di mana WNA tersebut memiliki keahlian tertentu. Itu merupakan pasal yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Selain tentang pengertian atau objek pajaknya, kita dapat lihat juga bahwa ada perubahan yang terjadi terkait dengan daftar penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, di mana perubahan tersebut mencakup modifikasi, di mana tadinya ada pasal yang rumusannya berubah, salah satunya adalah pasal 4 ayat 3 huruf F yang mengatur mengenai pengecualian dividen. Dan kemudian ada penambahan beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan, yaitu penghasilan berupa dana pengelolaan dana haji, dana setoran penyelenggaraan ibadah haji, serta sisa lebih yang diterima oleh lembaga lembaga sosial dan keagamaan. Jadi bisa dilihat di sini bab 1 kita akan membahas atau mengupas secara rinci apa saja yang menjadi subjek dan objek pajak serta perubahan-perubahan yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya untuk bab 2 dan bab seterusnya itu akan dijelaskan oleh Erika. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Darussalam, Bapak Dani dan Mbak Kisi atas pemaparan materi dan cuplikan dari buku pada hari ini. Sangat komprehensif ya penjelasan terkait dengan buku kita pada hari ini. Namun sebelum memasuki sesi pemaparan dari Mbak Erika, mari kita saksikan bersama cuplikan dari rangkaian acara HUT DDTC yang ke-14 yang akan datang selanjutnya.
Bapak Ibu, video tersebut merupakan cuplikan acara-acara yang akan diselenggarakan oleh DDTC dalam rangka HUT DDTC yang ke-14. Saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa pendaftaran masih dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free-event seperti yang telah kami share pada kolom chat. Dan saya informasikan bahwa seluruh acara tersebut diselenggarakan secara gratis oleh DDTC dan akan ada door prize menarik di setiap acaranya. Baik, selanjutnya saya akan selanjutnya kita akan saksikan bersama pemaparan materi dari Mbak Erika. Kepada Mbak Erika, dipersilahkan, Mbak. Oke. Terima kasih Laras, terima kasih Pak Darussalam, Pak Dani, dan Kisi untuk pemaparan sebelumnya. Pada bab 2 ini, slide-nya bisa ditampilkan. Oke, kalau di bab 1 tadi dijelaskan oleh Kisi terkait dengan subjek pajak, objek pajak, jadi bagi pembaca yang membaca buku ini akan tahu siapa itu subjek pajak, siapa itu objek pajak, apa itu objek pajak. Nah, setelah mengetahui subjek dan objek pajak, pada bab 2 kita akan melanjutkan tentang tata cara pendaftaran. Jadi, para peserta atau para pembaca buku ini nantinya setelah mengetahui, oh saya termasuk kategori wajib pajak, berarti saya sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menjadi wajib pajak, oh saya harus selanjutnya mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Nah, gimana sih cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak? Selama ini pasti taunya, oh kalau daftarin NPWP, mau buka NPWP itu harus ke KPP. Nah, padahal DJP saat ini membuka atau memiliki berbagai macam aplikasi untuk caranya bagi wajib pajak, memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kita bisa datang ke kantor pajak, lalu kemudian kalau dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mungkin jadi khawatir ya kalau misalkan kita sering-sering keluar rumah. Nah, DJP menyediakan aplikasi yang namanya elektronik ya, DJP online. Kita bisa submit atau masuk untuk membuka NPWP dalam sistemnya si DJP. Nah, kemudian apa sih pentingnya NPWP? Kenapa sih harus buka NPWP gitu ya? Nah, ini juga dijelaskan kenapa kita perlu punya NPWP. NPWP itu kan sarana administrasi dalam perpajakan. Jadi salah satu sarana bagi kita untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, kemudian selain itu kita juga tahu banyak hal belakangan ini kalau mau ngurus buka rekening bank, atau mau jual rumah, atau mau beli rumah, banyak transaksi-transaksi yang dilakukan gitu ya, yang kita lakukan itu selalu minta nomor NPWP-nya dong. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin Bapak Ibu awalnya tidak punya NPWP karena saya bukan subjek pajak atau saya tidak punya penghasilan saya bukan objek pajak, jadi saya merasa saya tidak perlu punya NPWP. Tapi ternyata saya ada transaksi jual rumah atau saya mau beli rumah gitu ya, dan itu diminta nih sama notarisnya, minta nomor NPWP-nya atau segala macam. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung bagaimana caranya di masa pandemi ini bisa gitu ya mendapatkan nomor NPWP. Terus persyaratannya apa aja sih yang diperlukan pada saat saya harus mengajukan pembuatan NPWP? Nah, itu dijelaskan dalam bab 2 ini. Bagaimana tata caranya, prosedurnya seperti apa, formulir-formulir apa aja yang harus diisi, terus harus disiapkan apa aja, dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, itu dijelaskan dalam bab 2 ini. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu nih ya, NPWP kita punya nih. Nah, bagi pengusaha-pengusaha nih, UMKM khususnya, kalau omset saya 1 tahun sudah lebih dari 4,8. Nah, ini saya harus bagaimana? Katanya saya harus jadi PKP. Terus gimana sih cara mendapatkan pengukuhan PKP? Nah, hal-hal seperti itu dijelaskan di bab 2 ini. Gimana sih saya mengajukan PKP, terus berkas-berkas apa saja yang saya perlu saya siapkan gitu ya dalam mengajukan PKP ini, itu juga terdapat dalam bab 2 ini. Jadi di bab 2 ini benar-benar dijelaskan secara rinci
step by step apa aja yang harus dilakukan, dokumen apa saja yang harus disiapkan, terus bagaimana cara melaporkannya atau mengajukannya, itu dijelaskan dalam bab 2 ini. Kemudian dalam bab 3, next selanjutnya, oke. Dalam bab 3, ini kita akan membahas mengenai tata cara pembukuan dan pencatatan. Nah, kalau kita udah punya NPWP, udah dikukuhkan gitu ya, menjadi PKP, lalu kita punya kewajiban nih terkait dengan penghasilan kita itu, kita harus bukukan atau kita harus catat. Nah, ini dijelaskan di sini bagaimana bedanya pembukuan, apa itu pembukuan, terus apa itu pencatatan, bedanya pembukuan dengan pencatatan, dan siapa saja yang wajib melakukan pembukuan dan siapa saja yang boleh melakukan pencatatan, itu juga dijelaskan dalam bab 3 ini. Kemudian di bab 4, oke. Nah, di bab 4 ini, Bapak Ibu, setelah kita tahu apa itu pembukuan pencatatan, kita punya kewajiban untuk melaporkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena tax sistem perpajakan di Indonesia itu self-assessment, kita menghitung sendiri, kita membayar, setelah selesai bayar, apa yang harus dilakukan? Dilapor. Nah, di bab 4 ini dijelaskan nih, dalam pelaporan itu terbagi menjadi 2, kewajiban pajak masa atau bulanan, yang kedua kewajiban pajak tahunan. Nah, dijelaskan di kewajiban pajak masa atau bulanan ini dibagi nih. Kalau kewajiban pajak masa atau bulanan kita kenal PPh pasal 15, ada PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 23 atau 26, terus PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Ini kewajiban bulanan, PPh bulanan. Nah, masing-masing PPh bulanan ini itu nanti dijelaskan juga secara rinci. Kapan sih saya dikenakan PPh pasal 15? Kapan sih saya dipotong PPh pasal 21? Atau terus gimana ya kalau saya udah dipotong, cara lapornya, terus cara bayarnya, bagaimana cara membuat kode bayarnya. Nah, itu dijelaskan juga di dalam bab ini. Kemudian setelah kewajiban pajak masa atau bulanan akan masuk di kewajiban pajak tahunan. Nah, kewajiban pajak tahunan ini dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama SPT PPh-OP dan yang kedua SPT tahunan PPh badan. Nah, untuk SPT PPh-OP orang pribadi gitu ya, nanti akan dijelaskan prosedurnya harus apa sih, dokumen apa aja sih yang harus saya kumpulin. Kalau saya orang pribadi selama 1 tahun, terus udah di akhir tahun nih, saya harus lapor pajak, cara lapornya bagaimana, terus kalau saya hitung-hitung, oh saya ada kurang bayar, cara membayar kurang bayar itu bagaimana. Jika sudah sampai melakukan cara pembayaran, terus pelaporannya bagaimana. Nah, pelaporannya mulai dari harus aktivasi e-fin dulu, terus ada isi ISPT atau mengisi e-form, terus baru disubmit. Itu juga dijelaskan secara detail, step by step dalam bab ini. Kemudian di SPT tahunan PPh badan, itu juga dijelaskan membuat bagaimana sih inputnya, harus buat database baru itu gimana sih, apa dulu yang harus diisi, step by step, langkah-langkahnya, itu juga dijelaskan dalam bab 4 ini. Kemudian di bab 5, boleh next. Oke, setelah selesai kewajiban pajak masuk nih. Saya udah bukan lagi misalnya di bab 5 ini ya dibahas tentang tata cara penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Ini khususnya misalnya, aduh saya bukan lagi nih subjek pajak, saya nggak penghasilan saya bukan lagi objek pajak nih. Saya sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Aduh, saya mau mencabut NPWP dan PKP saya. Atau misalkan untuk yang ibu-ibu gitu ya, kaum wanita misalnya, aduh saya sudah menikah, saya mau menggabungkan NPWP saya dengan suami saya. Nah, itu bagaimana tata caranya sih supaya nanti saya kalau dipotong pajaknya pakai NPWP suami gitu ya. Nah, NPWP yang saya saat ini mau saya cabut. Nah, itu juga dijelaskan bagaimana cara penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Kemudian syaratnya apa aja. Kita boleh nggak sih tiba-tiba langsung ngajuin, saya nggak mau punya NPWP deh, saya mau hapus. Nah, apa bisa langsung dihapus begitu aja? Atau ada syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk dilakukan penghapusan? Itu juga dibahas secara detail dalam bab 5 ini. Kemudian di bab 6, bab terakhir,
Ini tentang tata cara pelaksanaan prosedur pajak yang bersifat khusus. Jadi kalau dalam menjalankan kewajiban perpajakan gitu ya Bapak Ibu, misalkan ada kebutuhan terkait transaksi dengan pihak lain, terus pihak lain ada minta, tolong dong tunjukkan surat keterangan fiskal. Nah, kita bisa ngajuin. Nah, gimana sih cara pengajuannya? Terus saya berhak nggak sih dapat surat keterangan fiskal ini? Nah, itu syarat-syaratnya apa aja ada. Terus kemudian misalkan, aduh saya salah bayar nih, mestinya bayarnya PPh 21 tahun 2020, tapi yang saya bayar itu kode billingnya PPh 23 tahun 2020. Ini bagaimana nih? Bisa saya minta balikin atau bagaimana? Apa saya harus bayar ulang atau apa yang sudah saya bayar terus tiba-tiba hilang, uangnya jadi hangus atau bagaimana gitu ya? Itu dijelaskan prosedur-prosedur pemindah bukuannya gimana, misalkan yang tadi mestinya bayarnya 21 PPh 21 ternyata bayarnya PPh pasal 23. Oh, salah nih. Itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, bagaimana langkah pemindah bukuan, step by step-nya, prosedurnya berapa lama, terus nanti sampai akhirnya pemindah bukuan saya itu disetujui oleh kantor pajak, itu juga dijelaskan dalam buku ini. Terus kemudian ada lagi yang terakhir, yang tidak kalah penting, tata cara angsuran dan penundaan pembayaran pajak, itu juga dijelaskan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu wajib pajak mengalami kesulitan likuidasi dalam melakukan pembayaran pajak gitu ya, memenuhi kewajiban perpajakannya, kita bisa loh melakukan permohonan mengangsur atau melakukan permohonan penundaan kekurangan pembayaran pajak kita. Nah, prosedur-prosedurnya apa aja, prasyaratnya apa aja, dokumennya apa aja yang harus dilengkapi, itu dijelaskan dalam bab ini. Kurang lebih seperti itu buku yang kami tulis. Kami sangat berharap buku ini bisa membantu semua wajib pajak dalam mengerti dan memahami secara detail step by step apa saja yang harus dilakukan. Khususnya dalam masa pandemi ini mungkin agak kesulitan kalau harus datang ke KPP untuk bertanya. Kita berharap dengan adanya buku ini Bapak Ibu tidak lagi mengalami kesulitan, paling tidak gambaran besarnya sudah diperoleh. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke Laras. Baik, terima kasih banyak Kak Erika atas pemaparan yang sangat lengkap ya, Mbak, dan komprehensif pada hari ini. Sekali lagi boleh kita berikan virtual applause rekan-rekan yang luar biasa kepada keempat penulis buku dan keempat pembicara kita pada hari ini. Wah, terima kasih. Luar biasa. Sebelumnya saya kembali ingin menyapa bagi para peserta yang baru bergabung saat ini sudah berjumlah 652 orang. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Semoga tetap semangat dan juga harapannya bisa berpartisipasi hingga akhir acara ya. Karena DDTC akan membagikan 5 buku bagi penanya terbaik yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan via Google Form yang disebarkan oleh panitia di kolom chat, yaitu melalui link bit.ly/form pertanyaan buku. Baik, tadi Bapak Darussalam, Bapak Dani, Mbak Kisi, dan Mbak Erika telah memberikan cuplikan terkait apa saja yang nanti dibahas dalam buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Saya yakin kita semua di sini jadi semakin penasaran ya, dan tidak sabar untuk membaca buku tersebut. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin bertanya lebih dahulu nih, Bapak Darus, Bapak Dani, Mbak Kisi, dan Mbak Erika. Tadi kita sudah saksikan bersama ya, betapa lengkap dan komprehensifnya buku ini. Mungkin saya ingin bertanya tentang proses penulisannya sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang sedang dalam masa pandemi, dan mungkin akan lebih sulit dan lebih menantang kondisinya untuk berkomunikasi dan koordinasi antar penulis. Kira-kira berapa lama dan bagaimana proses penulisan dari buku ini sendiri? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Laras, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang yang sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Artinya apakah dengan masa pandemi ini kita juga tidak bisa berkontribusi positif ya terkait dengan hal-hal yang memang harus bisa kita kontribusikan kepada negara ini. Jadi sebenarnya terkait dengan penulisan buku ini, kalau tadi Laras tanya, selama masa pandemi ini di DDTC terutama ya kami yang menulis buku ini
saya bisa sampaikan justru dengan di masa pandemi ini kita bisa menerbitkan 3 buku ya dalam selama di awal mulai lockdown yang pertama kali di bulan Maret 2020 sampai yang sekarang ini dengan terminologi PPKM ini kita sudah menulis 3 buku lah ya. Jadi artinya apa? Artinya masa pandemi tidak menyurutkan ya niat kita untuk selalu terus berkontribusi. Mau apapun kondisinya, mau apapun situasinya, kami di DTC memandang bahwa edukasi dan literasi itu jangan pernah berhenti seperti itu. Karena bagaimanapun ini adalah salah satu wujud tanggung jawab kita untuk membentuk masyarakat sadar dan peduli pajak, karena kita tahu 70% sampai 80% APBN kita ditopang oleh pajak. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, terkait dengan literasi pajak itu ada korelasi positif dengan penerimaan pajak itu sendiri. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu memberikan sumbangsih walaupun itu pun kecil, tetapi kami sudah berkontribusi bagaimana membangun bangsa ini melalui edukasi pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Aras. Mungkin ada dari Pak Dhani ada tahap. Salam sama Laras ya. Mungkin kalau ditanya prosesnya itu saya rasa dari para penulis yang paling lama itu menyusun agar sistematis ya Pak ya buku ini ya. Jadi bagaimana sehingga jadi 6 bab dan kemudian hal-hal apa saja yang harus masuk dan urut-urutannya itu adalah memakan waktu yang paling banyak ya kalau boleh dibilang itu Laras dalam prosesnya. Bagaimana Pak Darus itu bilang ya paling ruwet ya mungkin menyusun menjadi 6 bab itu dan sehingga menjadi sistematis. Mungkin itu sih proses yang paling beratnya dari penulisan buku ini. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Darussalam, Bapak Dhani. Jadi di masa pandemi ini DDTC sudah memberikan 3 buku ya Pak ya, dan justru pandemi ini jadi lebih produktif ya Pak, dan selalu ada cara untuk memberikan edukasi dan literasi pajak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Dan saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti buku DDTC yang sebelumnya, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Dhani dan Bapak Darussalam, buku ini akan dibagikan secara gratis dengan spirit berbagi ilmu kepada sesama. Jadi kedepannya akan ada versi Ibu, Bapak Ibu yang dapat diakses secara gratis oleh Bapak Ibu sekalian via website DDTC. Itu ya Pak ya, baik sekali, luar biasa sekali. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya coba bacakan pertanyaan dari G-Form dulu ya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu persatu, jadi dipersilakan untuk dijawab setelah saya bacakan. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Grandis dari Politeknik Negeri Malang. Apa alasan atau ide peluncuran dari buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak, sedangkan mungkin informasinya bisa diakses melalui Google atau internet? Silakan Bapak atau Mbak yang mau menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Grandis ya, dari Malang ya, betul ya Laras ya? Betul Pak, Politeknik Negeri Malang. Ya, jadi begini ya, memang apapun sekarang bisa kita dapatkan informasi ya terkait apapun juga dari internet secara gratis dan mungkin juga secara cepat. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah informasi di internet itu ya variasinya sangat luar biasa, levelnya juga luar biasa variasinya ya, dari keakuratan, dari kredibilitasnya, dari dari nilai-nilainya. Nah, kami coba ya memberikan ya informasi-informasi yang terkait dengan perpajakan dalam bentuk buku dalam hal agar tidak terjadi asimetri informasi di bidang perpajakan di Indonesia ini ya. Jadi informasi-informasi yang dikeluarkan oleh kami insya Allah adalah informasi-informasi terkait perpajakan yang kredibilitasnya tidak disangsikan ya, dengan niatnya memang untuk edukasi dan literasi yang kami dasarkan dari referensi-referensi yang terpercaya, dari pengalaman kami sebagai praktisi yang sudah
puluhan tahun ya di bidang pajak ini, sehingga kita insya Allah ya informasi-informasi yang dapat kita berikan ini kita jamin masalah kredibilitasnya, masalah akurasinya, masalah nilai-nilainya seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan dari penerbitan buku ini, dan ini adalah lagi-lagi saya sampaikan sebagai edukasi ya. Dan yang terpenting dalam konteks pajak harap diingat bahwa pajak itu sangat dinamis ya. Ketika kita salah menerima informasi atau kita tidak paham terkait dengan pajak secara detail, bisa-bisa informasi yang kita telan mentah-mentah dari dunia internet itu justru bukannya menyelesaikan masalah kita, tetapi bisa aja menjadi sumber masalah baru, karena misalnya jangan-jangan aturan ini sudah nggak berlaku lagi, jangan-jangan salah dalam menginterpretasikan aturan tersebut. Jadi justru saya ingin menyampaikan kepada khalayak dan audien di sini, kita harus hati-hati ya dalam mengolah informasi yang sedemikian banyaknya di dunia internet. Dan kita dalam konteks pajak kita harus punya modal dasar terkait dengan pengetahuan perpajakan itu sendiri, sehingga kita tidak terombang-ambing dan kita tahu benang merahnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Grandis. Sehat dan sukses selalu buat Bapak. Kembali saya waktu saya persilakan untuk Laras untuk dipandu lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Darussalam. Jadi kunci utama dari buku ini adalah kredibilitas, akurasi, dan nilai-nilainya ya Pak dari buku ini. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Hafid dari UIN Malang. Apakah buku ini cocok dibaca untuk masyarakat awam seperti saya yang tidak memiliki background apapun terkait perpajakan dan ingin meningkatkan pengetahuan saya mengenai dunia perpajakan? Terima kasih. Iya, coba saya jawab lagi ya, nanti silakan kalau ada rekan-rekan penulis yang lain untuk menambahkan ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan, buku ini berbeda dengan buku-buku di DTC yang lainnya yang sudah kita terbitkan, yang kita selalu bicara terkait dengan konsep, teori, perbandingan dengan negara lain, ya seperti itu, dan studi kasus yang ada di belahan bumi terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, dalam buku Panduan Dasar dan Tata Pelaksanaan Pajak ini kita sekarang mencoba untuk memberikan informasi atau edukasi terkait dengan hal-hal yang seharusnya memang harus tahu ya para wajib pajak terkait dengan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakan. Dan kita mulai dari yang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dasar untuk kita berikan, dan bagaimana prosedurnya untuk kita mendapatkan hak-hak dan kewajiban perpajakan tersebut. Dan saya yakin ya insya Allah apa yang kita berikan dalam buku ini yang tadi juga sudah saya sampaikan atas dasar pengalaman kami selama puluhan tahun di bidang perpajakan, mudah-mudahan buku ini dapat menjawab ya dan dapat memenuhi keinginan semua masyarakat yang even pun masyarakat itu baru mulai atau baru belajar di bidang perpajakan. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan judulnya buku ini sebagai panduan dasar ya, itu bisa memandu, bisa membimbing dan mengarahkan dan menunjukkan kepada semua pembaca bagaimana sih perpajakan ini harus dilihat dan dilaksanakan dengan secara mudah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari penulis lain silakan untuk menambahkan, silakan. Cukup Pak dari saya Pak. Clear. Mungkin Erika atau Kisi? Kisi. Saya pengen menambahkan kalau buku ini misalkan ada pembaca yang memang tidak punya pengetahuan dasar, saya yakin akan sangat mudah untuk memahami buku ini karena kita membahasnya secara sederhana, jadi memang berdasarkan peraturan, tapi kita membahasakannya kembali sesuai dengan peraturan tersebut, tapi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi saya yakin walaupun pembaca tidak mempunyai dasar pengetahuan pajak, itu akan mudah memahami apa yang tertulis di dalam buku ini.
Terima kasih, itu saya tambahkan sedikit. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit lagi ya Laras ya. Silakan Bapak. Jadi kalau kita bicara pajak itu kan kita selalu bicara dengan bahasa hukum ya, karena pajak itu adalah hukum kan gitu. Apakah ini subjek atau objek, apakah ini boleh dikurangkan atau tidak boleh dikurangkan, itu bahasanya bahasa hukum. Nah, dari bahasa hukum itu berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan praktik sehari-hari yang kami lakukan, kita coba ya, kita ganti, kita olah lagi tanpa menghilangkan maksud bahasa hukumnya, itu kita sadurkan dalam buku ini. Jadi buku ini tidak hanya sekedar ya dari aturan atau undang-undang kita masukkan, tidak, tapi kita coba lagi, kita pahami ini bahasa hukumnya maksudnya apa sih, bagaimana setelah kita paham dengan maksud hukumnya, kita coba mengolahnya lagi atau menuliskannya kembali dengan bahasa kami gitu loh, bahasa kami sehari-hari dalam berpraktik dalam konteks profesi di bidang pajak ini seperti apa, sehingga masyarakat akan mudah untuk mencerna dari produk hukum tersebut ke bahasa sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Darussalam dan Mbak Kisi atas jawabannya. Jadi cocok sekali ya Pak buku ini untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang baru mulai belajar maupun yang sudah ahli dalam bidang perpajakan, karena dibahasakan dengan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti oleh semuanya gitu ya Pak ya. Baik, menarik sekali. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu wajah-wajah baru nih yang baru bertanya di webinar DDTC. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Herman Juwono untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilahkan Bapak Herman. Mohon izin, suaranya belum terdengar, Bapak. Tes. Ya, sudah terdengar, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Setiawan, dan kedua, Mbak tadi, sorry lupa namanya, dan para Bapak, Ibu semua, apa namanya ini, peserta webinar atau apa namanya. Pertama kali saya mau menyampaikan, saya tidak akan bertanya, pasti bisa dijawab oleh Pak Darussalam, Pak Dani, dan kedua Mbak. Saya hanya mau memberikan komentar. Pertama kali, bahwa dalam peluncuran buku selalu ada acaranya. Dan dalam peluncuran buku biasanya selalu mengenai autobiografi dari seseorang besar, orang politikus, ekonom, dan sebagainya. Selalu dalam peluncuran buku selalu akan bermotokan kepada who am I, who is he, who is she, dan dalam hal ini DDTC hari ini motonya atau akan selalu tadi dikaitkan dengan siapa, artinya sekarang ini adalah who are we. Ini dalam peluncuran buku hari ini. Siapa kita, who are we. Nah, saya memberi komentar pertama itu. Saya juga sangat mengapresiasi, bukan karena dilebih-lebihkan, tidak. Baru ada kantor akuntan yang memang secara tegas atau secara spesifik mempunyai divisi bisnis, berorientasi kepada bisnis, dan ada yang dalam hal ini DTTC ada divisi research-nya, ada divisi akademisnya, ada divisi bisnisnya, dan sebagainya yang lain. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh DDTC, dan saya tahu ini dalam rangka ulang tahun ke-14, ini merupakan suatu keseimbangan antara cari duit sebagai konsultan dan bagaimana tanggung jawab social responsibility-nya ini diwujudkan di dalam peluncuran buku hari ini. Ya, memang kita tahu ini sebetulnya bukan kerjaannya DDTC, ini kerjaannya adalah P2 Humas DJP, tapi bagaimana DDTC itu bertanggung jawab secara sosial.
bisa kita baca. Dan memang sudah ada buku mengenai KUP, PPH, dan sebagainya. Tapi tadi disebutkan bahwa buku ini telah mengcover Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan klaster perpajakan. Artinya bahwa buku ini sangat pantaslah untuk dibaca, untuk diketahui bagi siapa saja. Apalagi saya dalam hal ini selalu mewakili pelaku usaha, Pak Darus, Pak Dani, dan Ibu Bapak sekalian. Saya bukan konsultan pajak bilangnya, tapi mewakili pelaku usaha. Saya hanya mohon buku ini bisa kita baca atau sangat bermanfaat. Dan saya juga mohon kirim dong kepada Kadin Indonesia, UP, Ketum Kadin Indonesia, supaya beliau bisa langsung membaca atau lihat-lihat judulnya, paling tidak covernya sudah diketahui, oh DDTC ini yang mengeluarkan. Who are we? Ini adalah suatu benang merah daripada hari ini. Sekali lagi, terima kasih sudah bisa diundang, terima kasih sudah bisa memberikan komentar, dan selamat kepada DDTC dalam rangka ulang tahun ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Herman atas patah dua patah katanya. Mungkin dari Bapak Darussalam, Bapak Dani, apakah ada tanggapan, Pak? Ya. Iya, dipersilakan. Terima kasih Pak Herman ya atas komentarnya dan atas masukan-masukannya selama ini buat DDTC ya. Pak Herman selalu memberikan masukan yang berharga buat kami melangkah dan buat kami merencanakan ke depan seperti apa ya. Sehat dan sukses juga buat Pak Herman. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Pak Herman. Kita kembalikan lagi kepada Laras. Baik, terima kasih banyak Bapak Darussalam. Selanjutnya saya lihat banyak sekali nih Bapak Ibu yang sudah raise hand. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Mungkin saya berikan kesempatan kedua ini kepada Bapak Mariadi. Silakan Bapak. Apakah sudah bisa? Baik. Ya. Mohon maaf sebentar, masih di mute ya. Baik, apakah sudah bisa? Oke. Ya. Belum dapat. Ya. Mohon bantuannya rekan-rekan operator, apakah sudah bisa di-unmute Bapak Mariadi? Baik, apakah ada tombol Bapak Mariadi untuk unmute? Oke, sudah bisa itu Pak, silakan. Tadi, ya masih mute Pak, mohon maaf. Ya, silakan, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bisa bertanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Dani Darussalam dan tim dan semua peserta webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya langsung aja saya pengen bertanya nih mengenai tadi kan dijelaskan mengenai ini ya PPh pasal berapa tadi 15, 21, 4 ayat 2, 23. Kebetulan saya ini praktisi perpajakan ya di perusahaan. Ini mau bertanya, minta sarannya juga mengenai manajemen perpajakan untuk ini WP cabang gitu. Bagaimana sih kita mengalokasikan pemotongannya seperti itu. Ya, mohon maaf, tempat ya, bagaimana? Ya, mengenai manajemen pemotongan dan pemungutan untuk wajib pajak yang memiliki cabang gitu. Terkait alokasi, invoice apa sih, bagaimana sih cara identifikasinya untuk memotongnya gitu. Jadi harus di cabang A, B atau C gitu. Baik. Ya, dipersilakan Bapak narasumber untuk Bapak atau Mbak narasumber untuk menjawabnya. Oke, mungkin ini
bisa Bu Erika, ya, silakan Erika untuk diberikan panduan dan penjelasan secara Terima ringkas. kasih Pak Darussalam. Terima kasih Pak Mariadi atas pertanyaannya. Kalau yang saya tangkap, Bapak tadi bertanya, gimana sih kalau ada perusahaan saya punya cabang, terus pemotongan dilakukan di cabang, dalam artian mengalokasikan gitu ya, yang menjadi punyanya pusat yang dipotong di pusat yang mana, yang dipotong di cabang yang mana. Kalau dari saran dari kami terkait dengan PPh 21, itu dilihat Pak, karyawannya itu banyaknya bekerjanya di mana? Apakah kontribusinya lebih banyak di cabang? Yang jika kontribusinya lebih banyak di cabang, berarti otomatis yang akan membayar itu dari cabang. Gajinya ditransfernya dari cabang gitu ya, atau pembayaran PPh jasa atau invoice jasa yang punya kewajiban PPh 23 dipotongnya dari cabang, ketika uangnya dikeluarkan dari cabang itu potongnya dari cabang. Tapi kalau itu dikeluarkannya dari pusat, otomatis pembayarannya dari pusat. Nah, itu juga ada di buku Pak, bisa dibaca Pak, di bab 4. Tentunya yang jadi pembagian dari kami yang tadi kami jelaskan, isinya apa aja, prosedurnya apa aja, itu dijelaskan di bab 4 Pak. Untuk lebih lanjutnya Bapak mungkin bisa secara detail gitu ya Pak, untuk tahu subjeknya, terus kapan pemungutannya, saat terutangnya, itu ada di bab 4 Pak. Bisa dibaca. Saya sambung, jadi Pak Mariadi ya, tunggu aja. Mudah-mudahan Bapak salah satu pihak yang akan dikirimkan buku ini secara gratis ya. Pak Mariadi ya, sudah kita bahas ya. Biar Bapak sendiri yang baca gitu ya, lebih jelas seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mariadi atas pertanyaan. Sehat dan sukses selalu buat Bapak. Saya kembalikan ke Laras. Baik. Terima kasih banyak Bapak Mariadi atas pertanyaannya dan Bapak Darussalam dan Mbak Rika atas jawabannya. Selanjutnya akan saya pilih juga ya, ini banyak sekali ya yang sudah raise hand. Namun saya umumkan juga mengingat waktu kita yang sudah menipis, untuk para peserta selanjutnya jika ingin bertanya dimohon untuk langsung menyampaikan poin pertanyaannya secara langsung ya Bapak Ibu. Baik, saya akan coba berikan kesempatan kepada Bapak Ibu baru nih, wajah-wajah baru yang baru bertanya. Saya persilakan Bapak Yahya Nusa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Darussalam. Saya Yahya Nusa dari Timika, Papua, Pak Dar. Kebetulan saya juga mengidolakan Pak Darussalam. Kebetulan saya sudah punya buku ini juga ya, yang dari DTC, dan ada juga buku yang saya sempat baca yang ini perpajakan ini juga karangannya Pak Dani dan Pak Darussalam. Gini Mbak, saya ingin bertanya tentang buku yang diluncurkan panduan pajak tentang cara pelaksanaan pajak ini. Kalau dari apa yang disampaikan oleh seluruh pemateri tadi, terutama kata penutup dari Pak Darussalam tadi, bahwa buku ini kan ditulis secara sederhana, bahasa yang sederhana, karena pengalaman yang dengan puluhan tahun itu, yang tentunya mudah dipahami oleh masyarakat yang notabene masih awam pajak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, apakah di dalam buku itu ada menuliskan tentang kasus-kasus yang pernah dialami oleh wajib pajak sendiri? Mungkin saya memberikan salah satu contoh kasus yang ada teman saya. Kebetulan teman saya ini dia NPWP-nya itu OP, wajib pajak OP. Lalu teman ini meninggal yang sebelumnya ada yang mengurus tentang perpajakannya. Tapi yang mengurus pun telah meninggal. Nah, usaha ini diteruskan oleh adiknya yang kemudian dalam pelaporan pajak tersebut selalu dilaporkan atas orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa dilaporkan demikian? Karena ketidaktahuannya tentang mengenai bagaimana tata caranya untuk mengubah dan lain sebagainya. Lantas beliau bertanya kepada saya ajak beliau ke KPP. Ya, selama satu tahun itu dilapor PPh bulanannya, yang dalam hal ini ya UMK. Nah, yang menjadi kendala adalah pelaporan tahunannya. Pada saat pelaporan tahunan itu butuh EVIN, tapi ternyata EVIN-nya sudah lupa.
sampai di KPP, minta KTP, minta NPP, tapi semua itu tidak ada. Nah, apakah di buku ini juga ada kasus-kasus yang serupa? Mungkin demikian. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yahya Nusa. Dipersilakan untuk dijawab, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sudah mengkoleksi buku-buku kami ya, Pak. Tadi Bapak sempat perlihatkan dua buku kami, kalau nggak salah itu buku Kapitalitas Rekta Perpajakan ya, dan buku konsep dan aplikasi pajak penghasilan. Oke ya Pak ya, terkait dengan buku yang ke-12 ini, buku Panduan Dasar dan Tata Cara Perpajakan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang pada dasarnya kita tidak memberikan kasus-kasus ya kayak di buku ini. Namanya juga buku Panduan Dasar. Tetapi kalau Bapak ingin bicara atau ingin lebih dalam lagi mempelajari kasus-kasus, sebenarnya kami di DTC News itu sudah ada rubrik atau kanal terkait dengan resum putusan terkait dengan putusan-putusan di pengadilan pajak maupun di putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi, dan rencananya rubrik ini akan kita perluas lagi, akan kita perdalam lagi analisisnya ya, yang nanti akan kami sajikan dalam konteks situs terbaru kami yang akan kami beri nama ddc/perpajakan.id seperti ini, dan tidak akan lama lagi akan kita launching di tanggal 27 Agustus 2021 ini, Bapak. Nah, tetapi untuk kasus yang Bapak sampaikan tadi mungkin nanti bisa dijawab oleh rekan penulis saya yang lain, Bu Erika secara ringkas. Silakan Bu Erika untuk menjelaskan secara ringkas terkait dengan kasus yang dihadapi beliau. Terima kasih, Bu Erika, silakan. Terima kasih Pak Darussalam. Pak, terkait dengan kasusnya Bapak, mungkin bisa informasikan ke KPP-nya Pak, kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan dibawakan dengan akte kematian Pak. Jadi kewajiban perpajakannya sudah selesai. Nah, itu juga dibahas di bab 5 dalam buku kami, bagaimana prosedur penutupan NPWP. Seandainya si wajib pajak ini meninggal dunia atau kewajiban perpajakannya sudah berakhir. Kurang lebih seperti itu Pak. Silakan Laras kembali. Baik, terima kasih banyak Bapak Yahya atas pertanyaannya dan Bapak Darussalam dan Mbak Erika atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah antusias sekali dalam sesi pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu pada hari ini, saya akan berikan kesempatan terakhir kepada Bapak Indra Fendi. Pada Bapak Indra, dipersilakan Pak. Ya, mohon maaf sebentar. Belum terdengar suaranya. Ya. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua, terutama kepada senior sekaligus sosok yang sangat saya hormati, Pak Darussalam dan Pak Dhani Supriyadi. Jadi di sini memang saya dalam buku ini, pertama mungkin yang ingin saya pertanyakan juga misalnya, apakah juga di dalam buku ini ada membahas tentang tentang peradilan pajak secara lebih jelas dan studi beserta dengan case-nya, karena kebetulan juga misalnya di dunia kampus kita agak kesulitan ini Pak Darussalam ya dalam mencari terutama bagaimana contoh-contoh soal ketika kasus itu sampai kepada tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung ya, karena di beberapa buku hukum pajak juga kita baca ini nggak sampai mendalam contoh kasusnya bagaimana ketika kasus itu sampai kepada tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, yang kedua mungkin ya ini sebagai usul dan saran juga nanti ini kepada kita sambut baik buku ini, karena buku ini saya lihat sudah merangkum beberapa buku ini, hukum pajak, KUP ya, serta buku-buku perpajakan praktis, jadi bisa kita jadikan sebagai kamus aplikasi perpajakan kita. Dan mungkin nanti ada juga karena saat ini juga undang-undang KUP sedang dibahas, mungkin nanti ketika undang-undang ini sudah dibahas mungkin akan ada kembali revisi nih Pak Darussalam ya untuk memperlengkap buku ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses kepada Pak Darussalam ya, semoga dan Pak Dhani, semoga di DTC
semakin menjadi lembaga pajak yang terdepan dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan komunikasi di bidang perpajakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Indra. Dipersilakan Bapak jika ada tanggapan. Oke. Terima kasih Mas Indra Effendi Rangkuti ya terkait dengan beberapa hal yang tadi ditanyakan kepada kami, dan saya bisa menyampaikan sebagai berikut nih Mas Indra terkait dengan kasus-kasus sengketa di pengadilan pajak, bahkan sengketa itu dibawa ke Mahkamah Agung ya. Sebenarnya itu sudah kita sampaikan dan kita buatkan resum di kanal resum putusan yang ada di DTC News ya. Jadi memang kita pisahkan ya, kita di buku ini kita tidak bicara kasus ya, kita hanya berbicara mengenai panduan dasarnya bagaimana apabila memang terjadi kasus itu bagaimana step-stepnya dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan kemungkinan adanya aturan-aturan baru yang tidak atau belum tercover dalam buku ini, bahkan nanti bagaimana mengantisipasi RUU KUP apabila nanti jadi disahkan oleh DPR, bagaimana buku ini nanti melakukan adaptasinya. Jangan khawatir Mas Indra, dan saya ini sampaikan kepada seluruh peserta webinar pagi ini. Jadi nanti buku ini akan kita taruh secara online di DDC News maupun di DDC Code ID, dan nanti keunggulan buku ini adalah nanti ketika kita sajikan secara online, kami nanti akan terus mengupdate ya. Setiap terjadi perubahan saat itu pun kita di hari yang sama, mungkin hanya selisih 1-2 jam, itu langsung kita update secara online di buku ini yang sudah kita taruh di di sistem online kami. Jadi jangan khawatir, nanti buku ini selalu update. Makanya buku ini akan semakin hari akan semakin tebal karena kekuatan buku ini ya. Di samping kita sudah merubah bahasa hukum menurut bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti, tetapi juga itu ada referensi yang kita pertanggungjawabkan dan itu disajikan dalam buku ini. Nah, nanti ketika ini disajikan secara online, nanti tinggal Mas Indra klik, nanti aturannya akan diperlihatkan dan sebagainya. Jadi don't worry, dan kami belajar sistem ini kami contoh apa yang dilakukan oleh banyak online pajak di luar negeri, itu akan kami contoh sehingga nanti buku-buku kami itu akan selalu update dan tidak pernah ketinggalan, karena setiap terjadi perubahan saat itu juga akan kita update Mas Indra. Itu yang bisa kita janjikan terkait dengan bagaimana nanti sistem buku ini bekerja, dan sehingga buku ini tidak akan basi, apalagi ketinggalan peraturan dan sebagainya. Justru bukunya akan menjadi buku panduan seperti itu. Terima kasih Mas Indra. Sehat, sukses buat teman-teman di Adversi Sumatera Utara ya. Dan insya Allah saya yakin Pak Darussalam memang akan menjadi yang terdepan dalam update buku-buku ini dalam rangka edukasi di bidang perpajakan. Sukses selalu Pak Darussalam ya, dan Pak Dani. Terima kasih. Kembali Pak Indra. Baik, terima kasih banyak Bapak Indra dan Bapak Darussalam atas waktunya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya terima kasih banyak atas antusiasnya dalam sesi tanya jawab hari ini, dan mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, kami tidak bisa memilih seluruh penanya untuk hari ini. Dan setelah ini, kami akan mengumumkan 5 penanya terbaik pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang terpilih sebagai penanya terbaik, kami mohon waktunya untuk dapat memberikan sepatah 2 patah kata. Namun sebelum saya mengumumkan 5 penanya terbaik ini, kita akan saksikan bersama terlebih dahulu video rangkaian acara Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-14. Dipersilakan.
luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, saya informasikan acara terdekat yang akan DDTC selenggarakan adalah webinar Tax Audit and Tax Dispute yang pertama dan kedua pada tanggal 29 dan 30 Juli. Saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa pendaftaran masih dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free-event seperti yang kami share pada kolom chat pada hari ini. Dan saya informasikan juga bahwa seluruh acara yang diselenggarakan oleh DDTC bersifat gratis dan akan ada door prize menarik di setiap acaranya. Baik, selanjutnya saya juga ingin menginformasikan bahwa seluruh detail terkait dengan pelaksanaan acara launching buku pada hari ini, yaitu materi dan e-certificate untuk seluruh peserta, semuanya dapat diakses di dashboard peserta, yaitu melalui link academy.ddtc.co.id/dashboard. Pastikan Bapak Ibu untuk mengecek selalu dashboard masing-masing karena materi dan e-certificate akan kami berikan kepada masing-masing akun dashboard. H+1 pelaksanaan acara launching pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu perlu mengisi lembar evaluasi terkait dengan acara hari ini pada dashboard tersebut. Baik, waktu yang telah ditunggu-tunggu telah tiba, Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan 6 penanya ya untuk pada webinar hari ini. Mungkin mohon izin Bapak Darussalam, apakah boleh kami berikan seluruh penanya kita buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak, Pak? Wih, sangat boleh karena penanya-penanyanya luar biasa dan wajib kita apresiasi mereka. Kita berikan semua kepada penanya satu buku gratis. Laras, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Darussalam. Baik, jadi seluruh penanya akan mendapatkan ya, saya umumkan sekali lagi, selamat kepada Bapak Grandis dari Politeknik Negeri Malang, Bapak Hafid dari UIN Malang, Bapak Herman Juwono, Bapak Mariadi, Bapak Yahya Nusa, dan Bapak Indra Effendi atas pertanyaannya, dan selamat telah menjadi penanya terbaik pada hari ini. Baik, pertama-tama saya persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Grandis. Dipersilakan Bapak Grandis. Apakah Bapak Grandis ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin meminta maaf tidak bisa on cam. Baik. Dengan Ibu Grandis ya? Iya, Mbak. Baik, mohon maaf Ibu, saya salah mengucapkan. Silakan Ibu Grandis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam dikarenakan terkendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Grandis Yuliatmanti dari Politeknik Negeri Malang. Saya ingin berterima kasih kepada Kak Laras selaku moderator yang sudah membacakan pertanyaan saya, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Darussalam yang sudah menjawab pertanyaan saya. Apa sih tentang alasan atau dasar dari peluncuran buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak yang padahal kan kita bisa akses di internet, serta kegiatan literasi pada saat pandemi kan semakin berkurang. Dan pada akhirnya pandangan saya tentang buku ini tuh jadi berubah 180 derajat, bahwa buku ini tuh berisi tentang pajak, tata cara pajak, hukum-hukum pajak yang bisa dipahami oleh masyarakat awam seperti saya, karena bahasanya pun sederhana dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Grandis. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hafid untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilakan Bapak. Ya, Mas Hafid, dipersilakan Mas. Ya, suara saya bisa terdengar, Mbak? Terdengar jelas, Mas. Ya, bisa. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafid. Saya adalah seorang mahasiswa di UIN Malang. Nah, terima kasih banyak sebelumnya dari panitia acara ya, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara, menyampaikan sepatah dua kata testimoninya. Nah, sekilas saya ini kan masih awam banget gitu ya, Pak, Bu, mengenai dunia perpajakan, karena kan background saya nggak ada seluk-beluknya di hukum perpajakan dan lain sebagainya gitu. Nah, maka dari itu saya ikut webinar ini itu karena saya berharap punya pandangan baru terkait buku dasar ini, karena gini, kemarin itu saya baru aja bikin NPWP gitu ya, tapi saya cari-cari di internet itu kayak belum tahu gitu loh cara ngelaporin SPT tahunan itu kayak gimana gitu kan, kayak ada macam-macamnya juga gitu ya. Nah, alhamdulillah sih dengan ikut webinar ini saya bisa tercerahkan gitu ya, dapat banyak pandangan sekali gitu. Nah, semoga aja emang
ketika saya membaca buku ini, kan saya belum dapat bukunya ya. Nanti ketika saya baca benar-benar bahasanya mudah dipahami, sehingga ya semoga literasi saya bisa meningkat karena adanya buku ini. Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hafid, dan semoga nanti bukunya dapat bermanfaat ya Mas ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Mariadi untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Darussalam dan tim telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Saya sangat senang sekali dengan acara seperti ini. Jadi Pak Darussalam disering-seringin acara seperti ini. Literasi, jadi meningkatkan edukasi kita mengenai perpajakan. Semoga DDTC ke depannya menjadi lebih maju, sering-sering sharing ilmu seperti ini kan, insyaallah rezekinya berkah, Pak Darussalam. Amin, amin. Terima kasih. Kasih. Baik, amin. Terima kasih banyak Bapak Mariadi. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Yahya untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya Pak. Dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas hadiah buku yang diberikan kepada saya. Semoga dengan buku ini akan menambah pengetahuan kami ya pada khususnya, dan mudah-mudahan dengan adanya buku ini kami bisa juga mentransfer pengetahuannya dari buku ini kepada masyarakat atau kepada wajib pajak yang lainnya. Sukses terus Pak Dani, Pak Darussalam, dan umumnya DDTC. Kami tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Yahya atas sepatah dua patah katanya Bapak, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang memenangkan buku pada hari ini. Dan sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah, kami tim DDTC akan segera menghubungi Bapak Ibu melalui email yang terdaftar. Baik, saya informasikan kembali kepada kesempatan hari ini, kami membagikan 100 buku kepada peserta dengan komentar terbaik di postingan DDTC News yang berjudul Peluncuran Buku Pajak Terbaru DDTC, 100 buku gratis, daftar di sini. Link dari news tersebut akan kami share pada kolom chat, dan pengumuman pemenang buku akan diberitahukan melalui email paling lambat tanggal 30 Juli tahun 2021. Namun, saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa buku yang akan dibagikan kepada seluruh pemenang akan dibagikan setelah PPKM usai, demi menjaga kesehatan dan keselamatan dari seluruh pihak. Baik, sepertinya saya cukupkan dulu nih acara launching buku kita pada hari ini, mengingat waktu kita yang sudah menipis ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa akan ada serangkaian acara yang diadakan oleh DDTC dalam rangka hari ulang tahun DDTC yang ke-14. Nah, acara terdekat adalah acara webinar Tax Audit and Tax Dispute yang pertama dan kedua pada tanggal 29 dan 30 Juli, Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya, Bapak Ibu dapat follow dan pantau terus Instagram kita di @ddtcnews. Dan tidak lupa akan ada acara launching rebranding platform perpajakan.id di akhir rangkaian acara HUT DDTC. Nah, untuk info lanjutnya, Bapak Ibu juga dapat follow Instagram kita di @perpajakan.id. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara launching buku pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani, Mbak Kisi, dan Mbak Rika atas pemaparan dan diskusi pada hari ini. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, peserta yang telah berpartisipasi dalam acara launching buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak pada hari ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya Laras, pamit undur diri, tetap sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di rangkaian acara Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-14 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat semua dan panitia ya, sehat dan sukses terus.